ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Fadil Hafizahullah Ta'ala, yang mana kita sedang dalam pembahasan ya nutrisi bagi hati. Setelah sebelumnya kita membahas tentang racun-racun ya apa saja yang bisa membahayakan, membuat hati kita semakin berpenyakit, ya setidaknya dapat perkara. Ya kita kembali merojaah. Tadi disebutkan di antara sumber inti penyakit bagi hati kita, ya kurang lebih ada 4 perkara, yaitu ketika kita tidak menjaga ucapan atau tidak menjaga lisan, kemudian kita tidak menjaga pandangan, ya, kemudian kita tidak menjaga makanan. Baik, demikian pula yang terakhir sudah kita bahas pula sebelumnya adalah ketika kita tidak menjaga pergaulan, ya maka keempat perkara ini merupakan pintu masuk berbagai macam penyakit ya, yang selanjutnya akan menjangkit hati kita dan akan membuat hati kita berpenyakit. Dan lebih parah dari itu, yang tidak jarang sebagaimana penyakit bisa menjangkit tubuh kita yang akhirnya mematikan bagi tubuh, maka demikian pula penyakit hati yang sangat mungkin bisa mematikan bagi hati kita. Dan matinya hati bukan berhentinya berdetak, tetapi matinya hati adalah ketika terjatuh ke dalam kekufuran, ya terjatuh ke dalam atau keluar dari agama Islam, dan itu kerugian yang sangat-sangat besar. Baik. Sebelumnya kita telah masuk ya, kepada beberapa sebab-sebab ya kehidupan hati dan nutrisi-nutrisi yang baik bagi hati kita. Sudah kita bahas sebelumnya tentang zikrullah wa tilawatul Quran, ya berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan berbagai macam jenis-jenis dari zikir itu sendiri, maka jelas ini merupakan ya obat bagi hati, bukan hanya sekedar nutrisi, bahkan bisa mengobati, ya bahkan bisa membuat hati kita yang awalnya berpenyakit justru bisa menjadi sembuh, ya. Baik, sebagaimana kita ketahui di dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa, dan kami turunkan dari Al-Quran yang terkandung di dalamnya asy-syifa. Iya, ada obat bagi manusia dari apa? Dari Al-Quran tersebut. Oleh karenanya, di antara obat yang tentu saja yang diharapkan dari Al-Quran adalah bisa mengobati hati-hati kita. Baik. Para jamaah Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insyaallah kita akan masuk ke bab yang setelahnya. Tadi kita sebutkan bahwasanya kita membutuhkan kepada sebuah perkara, dan kita semua tahu insyaallah ya, di antara salah satu hal yang begitu penting di dalam kehidupan kita adalah hendaknya kita mengusahakan untuk bisa mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita akan menjadi hampa, ya. Hidup kita akan menjadi tak terkendali, ya, tidak terkontrol kalau seandainya kita tidak menyadari bahwasanya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang begitu penting di dalam kehidupan kita. Ketika kita hanya mementingkan perkara-perkara yang duniawi, ya, kita hanya mementingkan perkara-perkara yang di luar, ya, perkara akhirat, khususnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hampir bisa dipastikan hidup kita adalah hidup yang betul-betul berbahaya, ya. Artinya kita tidak menyadari bagaimana hakikat diri kita. Artinya kita tidak tahu apa yang paling penting bagi kehidupan kita, yang berupa apa tadi? Al-maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga menggali ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan salah satu misi dalam kehidupan kita. Ketika kita merencanakan satu perencanaan, seringkali kita merencanakan berbagai macam hal untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, untuk meraih ya kemuliaan duniawi, baik, untuk meraih tingginya jabatan, besarnya keuntungan dan lain sebagainya. Ya, maka kita tetapkan perencanaan yang terbaik. Tetapi seringkali kita melupakan detail-detail yang lain yang itu justru jauh lebih penting. Ya, sebagaimana tadi kita sebutkan di antaranya itu apa? Al-maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangankan di dalam perbuatan-perbuatan duniawi, di dalam perbuatan-perbuatan ukhrawi, ketika kita beribadah, ketika kita bermuamalah, ketika kita bergaul satu sama lain, ya,
ketika kita memperlakukan sesama kita, yang ini merupakan bagian dari din, bagian dari agama. Tidak jarang kita terjatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa. Tidak jarang di sana ada berbagai macam kelalaian, sehingga jelas kita sangat butuh kepada ampunan. Ya, apalagi kalau seseorang sudah aglabnya, ya dominannya, mayoritas waktu yang ia habiskan adalah dalam perkara dunia. Baik, ya, dalam ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat atau perkara-perkara yang mubah sekalipun. Baik. Ya, maka kan sangat mungkin sekali kita semua terjatuh ke dalam berbagai macam dosa-dosa, ya, kemaksiatan yang tidak kita sadari. Baik, maka dari itu ya, begitu penting bagi kita untuk mencari bagaimana caranya agar bisa mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada sebuah ibadah, ada sebuah amalan, ada suatu termasuk di antara zikir juga, ya, yang jika kita amalkan hal tersebut bukan hanya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan hanya meraih maghfirah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi lebih dari itu, ya, justru akan memberikan kesehatan bagi hati kita. Ya, akan memberikan kualitas kehidupan yang baik bagi hati kita. Baik, apakah hal tersebut? Insyaallah kita semua sudah bisa menebaknya, ya. Itu berupa zikir yang disebut dengan al-istighfar. Beristighfar ini sudah menjadi istilah yang insya Allah kita semua ketahui bersama. Ya, sekalipun kalimat ini tentu saja diambil dari bahasa Arab, dari kata awalnya ghafara, kemudian dirubah, ya, ke bentuk wazan yang lain dengan ditambahkan beberapa huruf menjadi istaghfara. Istaghfara, yastaghfiru istighfaran. Ya, kalimat istighfar inilah yang diambil dari kata tersebut, yang artinya kalau ghafara artinya adalah mengampuni, ya, kalau istighfar maka artinya adalah meminta ampunan. Baik, talabul maghfirah, memohon ampunan. Tentu saja kepada siapa kita mohon ampunan? Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena kita adalah hamba Allah tabaraka wa taala. Kita makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan kita diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala untuk tujuan-tujuan yang mulia, yang diantaranya adalah ibadah. Dan ibadah tentu saja dalam berbagai macam hal, ya, dalam kehidupan sehari-hari kita. Di sana ada ibadah yang tidak jarang sebagaimana kita singgung tadi, justru kita terjatuh ke dalam dosa-dosa, terjatuh ke dalam maksiat-maksiat, ya, sehingga kita butuh untuk menghapuskan dosa-dosa dan maksiat-maksiat tersebut dengan cara apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-istighfar sebagaimana tadi kita sebutkan, ya, maka masuk di antara jajaran nutrisi bagi hati seseorang, termasuk di antara al-uqdiyah, ya, gizi. Baik, demikian pula sebab, ya, agar seseorang mendapatkan kehidupan yang baik, ya, di dalam hatinya. Baik. Kita masuk ke dalam pembahasan, ya, al-istighfar disebut oleh penulis hafizahullah taala wa huwa talabul maghfirah. Ya, makna dari istighfar adalah memohon ampunan, memohon al-maghfirah. Wal maghfirah, adapun makna dari al-maghfirah itu sendiri, hiya wiqayatu syarri dzunub ma'a satriha. Ya. Al-maghfirah artinya adalah apa? Menjaga diri dari keburukan dosa. Ya. Ketika kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maghfirah dari Allah tabaraka wa taala, artinya kita sedang menjaga diri kita dari apa? Dari keburukan dosa ini. Ya. Dan keburukan dosa itu banyak. Ya. Keburukan dosa sangat banyak sekali. Perlu kita ketahui yang namanya dosa imma diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atau oleh Allah tabaraka wa taala akan dihukum kita atau dibalas kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa tersebut. Hanya dua kemungkinan ini saja. Baik. Kalau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita beruntung, ya. Maka kita mendapatkan keberuntungan yang besar. Baik, dengan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi, baik, ketika dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab apa? Al-istighfar. Ya. Kalau kita diampuni oleh Allah karena sebab istighfar, maka dosa kita
Baik, maka kita mendapatkan keberuntungan yang besar. Kenapa? Karena kita dapat pahala di sana. Bukan hanya diampuni tapi dapat pahala. Karena istighfar sendiri adalah ibadah. Nanti akan kita bahas dalilnya. Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam Al-Qur'an untuk kita beristighfar. Baik, sehingga kalau kita diampuni karena sebab istighfar sudah dapat ampunan, dapat pula apa? Pahala. Baik, kenapa kita sebutkan demikian? Karena ya, Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah tabaraka wa taala tidak akan pernah mengampuni yang namanya dosa syirik. Dosa syirik sedikit pun tidak pernah bisa dapat ampunan kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah bisa saja mengampuni dosa apapun ya selain dosa syirik, lima yasha, bagi siapapun yang Allah kehendaki. Jadi dosa itu kurang lebih kalau berdasarkan kepada pembagian ini ada 3 jenis dosa. Ya. Ada dosa syirik yang terbesar, dosa paling besar, dosa paling menghancurkan, dosa paling membinasakan adalah dosa apa? Syirik. Dan ini tidak akan dapat ampunan. Orang mati dalam keadaan musyrik, selesai. Ya, hidup dia sengsara sudah, masuk neraka. Ini harus kita yakini. Kalau kita masih bingung perkara seperti ini, artinya kita mendustakan Al-Quran. Artinya kita bingung terhadap isi Al-Quran. Ya, kita bingung terhadap isi ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita harus tegaskan, musyrik, kafir, masuk neraka, selesai. Baik. Kemudian dosa yang selanjutnya adalah dosa-dosa di bawah dosa syirik, tetapi termasuk di antara dosa-dosa besar. Ya, termasuk di antara dosa-dosa besar. Apa ciri-cirinya dosa besar? Ketika datang di dalam dalil, kemudian ada ancaman dari sisi Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan tersebut. Ya. Baik. Banyak ya, seperti misalnya seseorang yang sombong. Orang yang sombong nanti kelak dibagikan yaumul qiyamah dengan dikecilkan tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian para pedagang yang tidak jujur misalnya, ya, dan banyak dalil-dalil tentang dosa-dosa besar, tetapi tidak sampai kepada derajat dosa syirik. Nah, bagaimana dosa-dosa besar ini? Maka dosa-dosa besar ini ada kesempatan untuk diampuni. Ya, ada kesempatan untuk diampuni. Baik. Ya, sebagaimana tadi disebutkan, Allah kalau dosa syirik Allah ampuni semuanya. Tapi kalau di bawah dosa syirik, di luar dosa syirik, apapun itu ada kemungkinan diampuni. Tapi apa kata Allah? Lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Tidak ada jaminan. Ya, tidak ada jaminan, tetapi ada kemungkinan. Baik. Kemudian jadi dosa yang ketiga adalah dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ini adalah perkara-perkara yang termasuk dosa di dalam agama Islam, tetapi tidak muncul ancaman ya atau ada dalil penghapusan terhadap dosa-dosa ini ya dengan amalan-amalan. Baik. Ya, seperti misalnya disebutkan dari sholat Jumat menuju sholat Jumat, ya, dari sholat fardu menuju sholat fardu, ya, itu merupakan penghapus bagi dosa. Seorang yang melangkahkan kakinya menuju masjid, maka setiap langkah satu dosa akan gugur. Nah, dosa yang dimasukkan di sini adalah dosa-dosa kecil. Ya, dosa yang dimasukkan di sini adalah dosa-dosa kecil. Baik. Sehingga berdasarkan kepada pembagian tersebut kita dapati ada dosa-dosa yang bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa perlu kita beristighfar. Ya. Di antaranya apa? Dosa besar kalau dikehendaki tapi ya, dan dosa-dosa kecil. Baik, ya. Nah, itu semua bisa saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala secara cuma-cuma, kecuali dosa syirik. Sekali lagi, dosa syirik ini murni berbahaya, ini murni tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun dosa yang bisa diampuni oleh Allah, maka kita bisa diampuni oleh Allah tabaraka wa taala tanpa kita beristighfar. Tetapi ruginya kalau kita tidak beristighfar, kalau kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Kita tidak dapat pahala istighfarnya. Ya. Tapi kalau kita beristighfar, ya, kita minta ampun kepada Allah dari dosa yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari, maka bagaimana? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, dan kita pun akan mendapatkan apa? Pahala dari beristighfar atau bertobat, ya. Baik. Kalau tobat nanti coba akan ada pembahasannya sendiri, ya. Namun sekarang adalah istighfar dulu. Istighfar yang sifatnya ringan, ya. Apa itu istighfar? Ucapan kita Astaghfirullahaladzim. Ya, insya Allah kalimat ini sudah
begitu familiar ya di lisan-lisan kita, di hati-hati kita. Makanya jangan pernah menganggap remeh terhadap kalimat ini, karena banyak sekali manfaat dan faedahnya ya ketika kita mengucapkan istighfar. Baik, kita lanjutkan ya. Maka ketika kita beristighfar, artinya kita sedang melindungi diri kita dari keburukan dosa. Keburukan dosa sudah jelas, yaitu apa? Azab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling berbahaya. Kalau seseorang tidak diampuni oleh Allah Tabaraka wa taala dari dosanya, dia datang di yaumul qiyamah, kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan dosa-dosanya, ya. Bahkan sampai ditimbang dosa-dosa tersebut, berarti apa? Ini adalah satu perkara yang berbahaya, ya. Kita punya manfaat akibat buruk ya dari perbuatan dosa. Itu akan dibawa di hari kiamat dan akan ditimbang oleh Allah, dan itu sesuatu yang seharusnya kita waspadai. Ya, bagaimana caranya? Di antaranya dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qad kathara dzikrul istighfar fil Qur'an. Maka telah sering sekali Allah Tabaraka wa taala menyebutkan al-istighfar di dalam Al-Qur'an. Fataratan yu'maru bihi kaqoulihi subhanahu wa ta'ala. Ya, dan di antara penyebutan terhadap al-istighfar ini, terkadang Allah Tabaraka wa ta'ala menyebutkan dengan bentuk perintah ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-20. Kata Allah Tabaraka wa ta'ala, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan mintalah kalian ampun kepada Allah, beristighfarlah kalian kepada Allah, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala pengampun dan Maha memberikan rahmat. Wa taratan yumdahu ahluhu. Kemudian istighfar pula datang di dalam Al-Qur'an dalam bentuk pujian Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mengamalkannya. Ya, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wal mustaghfirina bil ashar. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara pihak-pihak yang Allah puji adalah mereka yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala bil ashar, ketika waktu sahur. Baik, di sepertiga malam terakhir. Ya, di akhir-akhir malam, di penghujung malam, maka mereka yang terbangun, mereka yang terjaga ya dari tidurnya, kemudian mereka beristighfar. Mereka menyadari dosa-dosanya, mereka duduk, mereka bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwasanya Allah Tabaraka wa taala Rabbnya, Tuhannya, dan kemudian selanjutnya dia pun meminta ampun kepada Allah Tabaraka wa taala. Ya, Masya Allah, ini merupakan ibadah yang nikmat sebetulnya. Ini satu ibadah yang insya Allah kalau kita amalkan tidak terbanding rasa kenikmatan yang bisa kita dapatkan dengannya. Ya, baik, kita seringkali merasakan kenyamanan, kita seringkali merasakan manfaat yang begitu besar ketika kita bisa curhat ya, kalau bahasa kita sekarang. Kita berbicara kepada seorang manusia yang kita percaya, kita menyampaikan keluh kesah dalam kehidupan kita ya, kemudian setidaknya dia mendengarkan walaupun tidak memberikan solusi. Ya, ketika dia mendengarkan saja hati kita sudah sangat senang. Ya, hati kita sudah lapang dengan dari perbuatan sebagian saudara-saudara kita atau mungkin pasangan kita ya kepada kita dengan hal tersebut. Baik, tetapi ingatlah ada yang jauh lebih penting lagi, ada yang jauh lebih nikmat lagi ketika kita berkeluh kesah, ketika kita menyadari kesadaran keburukan diri, dosa-dosa diri kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, silakan curhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang kita miliki. Minta kepada Allah ketenangan hati, minta kepada Allah solusi, minta kepada Allah jalan keluar ya. Tapi Masya Allah, ini diantara kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mungkin kita jarang ya untuk menemui Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu tersebut. Ingat Allah Subhanahu wa taala di thuluthul lailil akhir, ya di sepertiga malam yang terakhir, apa yang dilakukan oleh Allah? Yanzilu ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Baik, ya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan kemudian Allah Tabaraka wa taala yang akan mengampuni hamba-hamba yang sedang beristighfar, menerima doa-doanya ya, dan lain sebagainya. Yang mana ini merupakan kenikmatan bagi orang-orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Ada orang yang menolak sifat-sifat Allah seperti tadi, bagaimana ya? Enggak dapat nikmat tersebut.
dia tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya kepada Nabi, yang kemudian dia pun tidak mendapatkan kenikmatan sebagaimana yang dinikmati oleh orang-orang yang percaya terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi karena kita ketahui di antara yang diperdebatkan oleh manusia zaman sekarang antara mereka yang berpegang teguh terhadap dalil dan orang yang sudah terkontaminasi pemikirannya dengan filsafat ya dan ahli kalam dan yang lainnya, mereka tidak mau mempercayai apa? Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Sedangkan seorang muslim yang berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW, mereka membenarkan apapun yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan apapun yang disampaikan oleh Nabi SAW dengan tanpa membenturkannya kepada akal yang pendek. Tidak sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang menolak. Orang-orang yang menolak, mereka benturkan itu dengan akal, mereka benturkan itu dengan ya pola atau kaidah-kaidah pemikiran-pemikiran para filsuf Yunani kuno, ya, yang mereka tidak berhak untuk menentukan bagaimana cara beragama, tentu saja. Ya, yang menentukan bagaimana cara beragama siapa? Rasulullah dan para sahabat. Maka kita beriman tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi sebagaimana berimannya Rasulullah dan para sahabat, bukan sebagaimana berimannya orang-orang kafir. Ya, baik. Kembali lagi, maka Allah Subhanahu Wa Taala memuji hamba-hambanya yang beristighfar, wal mustaghfirina bil ashar. Ya, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, di waktu di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu langit, ya, menerima setiap taubat, menerima setiap istighfar, taib, dan Allah turun ke langit dunia, taib. Wa taratan yudhkaru anna Allah yaghfiru liman istaghfarahu ka qoulihi ta'ala. Demikian pula terkadang Allah tabaraka wa taala menyebutkan al-istighfar di dalam Al-Qur'an dengan makna atau dengan penyebutan berupa akan diampuninya, ya, mereka yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat ke-110. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah, tsumma yastaghfirillah, yajidillaha ghafurar rahima." Siapapun yang berbuat keburukan, berbuat dosa, aw yadhlim nafsah, atau dia menzalimi dirinya sendiri. Ya, ingat. Menzalimi diri sendiri bukan seseorang menampar dirinya misalnya, atau seseorang menyakiti dirinya. Ini tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang yang entah kemana akalnya, ya. Seperti siapa? Kaum Syiah. Ya, mereka menyakiti dirinya untuk hal-hal seperti ini, melakukan hal seperti ini, ya. Tetapi yang namanya seseorang menzalimi diri dengan perbuatan apa? Maksiat, ya. Dengan perbuatan maksiat apapun itu berarti dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Dia sedang menghalalkan dirinya untuk diadab, untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya. Maka kata Allah, siapa yang berbuat keburukan, dosa, aw yadhlim nafsa, atau dia menzalimi dirinya sendiri, yang menunjukkan perbuatan keburukan di antaranya adalah apa? Menzalimi diri. Ya, atau di antara menzalimi diri adalah seseorang melakukan perbuatan keburukan atau maksiat. Tsumma yastaghfirillah. Ya. Tetapi perlu diketahui itu adalah kondisi asal manusia. Ya. Manusia sebagaimana kata Nabi, kullu bani Adam khata, yang namanya anak Adam itu khata, pembuat dosa. Ya. Selalu berbuat kesalahan-kesalahan. Tetapi kata Nabi apa? Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik pembuat dosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain kata Rasulullah, "Taib laulam tudnibu, kalau kalian tidak pernah berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah ganti kalian semua. Wa yati biqaumin, dan Allah akan mendatangkan satu kaum yang baru, yudnibun, dan mereka akan berbuat dosa, wa yastaghfirun, dan mereka akan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfirullahu lahum, dan Allah akan ampuni mereka." Ya. Jadi sudah menjadi garisan takdirnya dari Allah kalau kita itu bakal banyak berbuat dosa. Tetapi bukan untuk dibiarkan, ya. Maka seorang muslim dia akan berusaha untuk bisa meninggalkan dosa. Seorang muslim setelah itu akan berusaha untuk apa? Untuk meninggalkan dosa tersebut dan akan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dari itu kata Allah, "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa." Siapa yang berbuat keburukan atau ia menzalimi dirinya sendiri, tsumma yastaghfirillah. Kemudian dia meminta ampun kepada Allah. Kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yajidillaha ghafurur rahim. Niscaya dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memberikan rahmat kepada dirinya. Ya. Ini bagi orang-orang yang beristighfar. Ya. Maka dari itu istighfar ini betul-betul
suatu kebutuhan. Ikhwas sekalian, kalau kita seringkali merasa bahwasanya kebutuhan kita hidup di dunia itu adalah berbagai macam perkara-perkara dunia, ketahuilah ada yang jauh lebih kita butuhkan. Itu apa diantaranya? Ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, yang diantaranya dengan kita beristighfar. Ya, banyak-banyak beristighfar. Kata Nabi apa? Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Begitu berbahagianya seorang yang ketika diberikan catatan amal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata di dalam catatan amal tersebut banyak sekali istighfar di sana. Ya. Baik, maka ini merupakan bentuk keselamatan, kebahagiaan yang hakiki adalah ketika seseorang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Wa katsiran ma yuqarrinul istighfar bi dzikri taubah. Ya. Dan banyak sekali di dalam Al-Qur'an ketika disebutkan tentang al-istighfar ini, maka akan diikutkan kepadanya penyebutan tentang apa? At-taubah. Ya. Maka istighfar dengan taubat ini memang memiliki kemiripan. Ya, memiliki kemiripan. Adapun istighfar mungkin bisa kita maknai itu adalah amalan yang lebih ringan di dalam meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, adapun at-taubah, maka taubat adalah sesuatu yang lebih berat lagi atau tingkatannya lebih tinggi lagi. Ya. Bertaubat, maka sebagaimana kita ketahui, ya taubat setidaknya ada 3 perkara yang harus kita datangkan. Ya, ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada 3 perkara yang harus kita datangkan. Yang pertama apa? Ya, benar-benar kita berhenti dari perbuatan dosa yang sedang kita lakukan. Ya, kita berhenti dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Baik. Kemudian selanjutnya kita menyesali perbuatan dosa tersebut. Ya, kita menyesali sudah melakukan perbuatan-perbuatan dosa ini. Kemudian yang ketiga al-azm, ya kita berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa yang sama. Ini ada 3 rukun di dalam bertaubat. Itu kita tadi. Yang pertama apa? Berhenti, kemudian menyesali, kemudian ya bersungguh-sungguh untuk tidak kembali. Ya. Tambah yang keempat, kalau seandainya dosa tersebut berkaitan dengan makhluk, ya kita harus meminta halal kepada makhluk yang kita berbuat dosa kepada dirinya. Ya. Kepada sesama manusia bagaimana? Kita meminta maaf. Baik, kita meminta maaf kalau kita sudah melakukan perbuatan buruk kepada dirinya, ya. Baik, kalau seandainya perbuatan buruknya berupa perusakan nama baik, apakah dengan ghibah, ya, atau yang lainnya, atau dengan namimah, ya, yaitu domba antara muslim dengan muslim yang lain, ini dosa-dosa besar, ya. Ini dosa-dosa yang akan membuat pelakunya jangankan di akhirat, ya di alam kubur saja dia akan mendapatkan siksa-siksa yang sangat-sangat mengerikan. Dikabarkan kata Rasulullah melihat satu kaum kukunya terbuat dari besi atau tembaga, kemudian mencakar-cakar wajah-wajah dan dada-dada mereka. Ketika ditanyakan kepada Jibril, ya siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang suka memakan daging sesamanya, yaitu orang-orang suka ghibah. Ulaika alladziina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka suka menggibah, kemudian suka merusak kehormatan orang lain. Ya, dosanya besar sekali. Oleh karena harus bertobat kepada Allah. Kemudian selanjutnya apa? Meminta maaf kepada orang. Ya. Kalau yang digibahi, kalau dosa besar kepada sesama itu berupa ghibah, di antara bentuk yang harus kita lakukan apa? Kembalikan nama baiknya. Ya, bagaimana caranya? Sebarkan kebaikannya. Kalau kita qadarullah misalnya, enggak sengaja ngomongin kejelekan orang. Si fulan begini. Berhenti di sana, kemudian apa? Dan kita sadar istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah, dan kita katakan tetapi si fulan ini pun punya kebaikan ini dan ini. Sebutkan kebaikan, ya. Untuk apa? Agar kita mengembalikan nama baik saudara kita sesama muslim yang sudah kita rusak. Baik, ya. Itu kalau ghibah, belum lagi kalau buhtan. Apa itu buhtan? Menuduh, ya. Baik, disampaikan sesuatu berita yang dusta, dikatakan si fulan begini padahal tidak begitu, dosanya double itu. Ya. Bayangkan dia punya keburukan yang benar-benar buruk saja, kita sudah dosa. Disampaikan, disebarkan keburukannya, kita pun berdosa. Ya. Tapi kalau seandainya ternyata tidak benar, bayangkan bagaimana dosanya. Ya. Bayangkan bagaimana bangkrutnya kita nanti di hari kiamat ketika kita banyak melakukan perbuatan seperti ini. Kenapa? Karena orang-orang yang kita perlakukan buruk, ya maka keburukan tersebut tidak akan kembali kepada dirinya. Paling-paling dia hanya dibenci orang, tapi kita bagaimana? Dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan bisa jadi membuat tidak mendapatkan ampunan, ya tidak mendapatkan
kebaikan dari sisi Allah dan dosa-dosa orang lain bisa ditimpakan kepada kita atau pahala kita diambil oleh orang lain, ya. Maka tambah yang keempat dari rukun taubat yaitu apa? Meminta maaf atau mengembalikan kehormatan seseorang kalau seandainya kita pernah merusaknya. Baik. Nah, di dalam Al-Quran penyebutan tentang istighfar seringkali dibarengkan dengan atau diikutkan kepadanya penyebutan tentang at-taubat. Fayaqulul istighfar hina idzin ibaratun an talabil maghfirah bil lisan. Maka kata penulis di sini, sehingga yang namanya istighfar ketika memang disebutkan setelahnya taubat merupakan sebuah pengibaratan tentang permintaan ampun kepada Allah dengan apa? Dengan al-lisan. Ya, dengan lisan. Baik. Sebagaimana kita ketahui istighfar amal dzikir. Dengan kita menyebutkan apa? Astaghfirullahal azim. Ya, atau astaghfirullah. Baik, aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wat taubah, adapun taubat ya merupakan ibaratun an al-iqla' an dzunub bil qalbi wal jawarih. Ya. Adalah sebuah pengibaratan untuk seseorang melepaskan dosa. Ya. Melepaskan dosa, membersihkan dirinya dari dosa. Dengan cara apa? Dengan membawa hati dan anggota tubuhnya. Artinya pengamalannya dengan hati yang nomor satu di sana. Ya, di hati kita, sebagaimana tadi kita sebutkan, yaitu apa? Kita harus sudah berhenti dari perbuatan dosanya dan ada penyesalan. Harus menyesal dengan perbuatan dosa. Oleh karenanya, kalau seseorang sudah pernah berbuat dosa, ya, kemudian dia ceritakan lagi dosa-dosanya, terus dia bilang, saya udah tobat kok. Kalau udah tobat harusnya nggak mau cerita-cerita lagi. Kenapa? Karena nyesel berbuat dosa tersebut. Ya. Di antara bentuk tidak beradabnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita berani menceritakan lagi dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan dulu. Ya. Katanya taubat sama Allah. Katanya nyesel berbuat dosa, tapi kok diceritakan lagi? Ya, seakan-akan bangga dengan perbuatan dosa ini. Ya. Maka ini dipertanyakan taubatnya. Ya, ini dipertanyakan taubatnya. Apakah taubatnya taubat yang benar, ya, taubat yang nasuha, atau taubat yang hanya sekedar di lisan saja. Baik. Maka itu semua diamalkan di mana? Di dalam hati. Ya, itu semua diamalkan di dalam hati. Baik. Kemudian dengan anggota tubuh juga. Ya, di antaranya apa? Anggota tubuh kita menahan tubuh kita untuk tidak berbuat maksiat. Kadang maksiat dilakukan oleh tubuh, oleh mata, oleh telinga, oleh tangan, oleh kaki. Ya, kita tahan itu semua, maka ini merupakan amalan taubat. Ya, untuk tidak melakukan perbuatan dosa untuk kesekian kalinya. Baik. Wa hukmul istighfar ka hukmid du'a. Maka adapun hukum istighfar itu seperti hukum ad-du'a. Baik. Fa insyaallahu ajabahu wa ghafara li sahibihi. Ya. Maka kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah tabaraka wa taala akan menjawab dari doa tersebut. Istighfar itu kan seperti berdoa, ya. Pada hakikatnya istighfar itu seperti seseorang sedang apa? Berdoa. Kalau doa secara umum kita minta apa? Minta banyak hal, ya. Minta segala sesuatu kita minta kepada Allah. Ya, perkara dunia, perkara yang kecil kita minta sama Allah. Jangan andalkan diri sendiri. Ya, untuk garam di dapur misalnya, untuk hal-hal yang kecil, agar misalnya kita punya kipas angin, yang punya AC di rumah supaya berjalan dengan lancar, minta sama Allah. Ya, jangan meyakini itu semua karena sebab makhluk, semua itu adalah karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu doa. Adapun istighfar, maka kita minta kepada Allah berupa apa? Ampunan. Ya, kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ya Allah akan mengijabahnya. Ya, kenapa kita katakan demikian? Karena memang ada dalil, ada doa-doa yang memang tidak diampuni, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada tidak doa yang tidak dikabulkan? Ada. Ketika doa tersebut tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Ketika syarat-syarat dari doa atau ada penghalang-penghalang dari doa yang dilakukan. Contohnya apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma dzakara rajul yutilus safar." Ya, kemudian Rasul menjelaskan tentang seseorang yang sedang safar dalam jangka waktu yang panjang, musafir. Musafir termasuk apa? Mustajab doa. Ash'ath akbar. Ya, dia rambutnya kusut, badannya penuh debu. Artinya apa? Sedang butuh sekali. Di antara sebab diijabah doa ketika seseorang benar-benar membutuhkan perkara yang ia butuhkan. Ya, Ash'ath akbar.
Yamuddu yadayhi ila sama, menengadahkan langitnya ke menengadahkan tangannya ke langit. Ya, di antara sebab diijabahnya doa apa? Ya, mengangkat kedua tangan. Baik. Ya, kata Nabi apa? Allah Subhanahu wa taala malu untuk mengembalikannya 0, ya. Artinya malu tidak mengijabah kalau seseorang mengangkat kedua tangannya ketika dia berdoa. Tetapi apa kata Nabi? Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram. Tapi dia makan dari makanan haram, minum dari minuman haram. Ya, cemilannya sehari-hari pun bersumber dari harta haram. Kata Rasulullah, fa anna yustajabu lahu, bagaimana bisa orang seperti ini diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi doa itu hukum asalnya diijabah, tetapi bisa dihalangi atau terhalang dari ijabah ketika ada maksiat-maksiat yang masih kita kerjakan. Ya. Di antara yang akan menghalangi diijabahnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah perbuatan maksiat. Ya, oleh karenanya sebelum itu kita bertaubat dulu, ya. Meminta ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. La siyama idza qala la siyama idza kharaja an qalbin munkasir bidzunub aw sadaf sa'atan min sa'atil ijabah kal ashab wa adbarus shalawat. Ya. Terlebih lagi, ya, kata Syekh di sini, ketika seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hatinya benar-benar merasakan membutuhkan sekali kepada ampunan. Ya. Taimun kasih berzunub, hancur karena dosa. Maksudnya hancur di sini merasakan betul-betul sakit gitu ya. Kan kalau orang yang beriman sudah kita bahas sebelumnya tentang bedanya orang yang hatinya berpenyakit dan hatinya sehat. Kalau orang yang hatinya sehat, ketika dia berbuat dosa, hatinya sakit, gak merasa nyaman, ya, nggak tenang dengan perbuatan dosa. Itu orang yang hatinya sehat. Tapi kalau orang yang hatinya sakit, berbuat dosa bagaimanapun dia tetap nyaman, santai. Ini orang berpenyakit hati. Ya. Nah, orang-orang yang hatinya sehat ketika dia berbuat dosa, hatinya akan merasakan rasa sakit, ya, hancur, merasakan tubuh itu hancur sehingga akhirnya dia bagaimana? Ya, dia butuh ngecas, ya, bahasanya sama sekarang. Bagaimana caranya? Istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia berusaha untuk mencocoki jam-jam atau waktu-waktu, ya, yang itu syarat akan diijabahnya doa. Seperti al-ashar, seperti waktu sahur, sebagaimana tadi disebutkan wal mustaghfirina bil ashar, ya. Kemudian wa adbar as-shalawat, ketika, ya, selesai melaksanakan sholat-sholat. Wa yurwa an Luqman annahu qala ibnihi ya bunayya awbid lisanak Allahumma ighfirli, ya, fa inna lillahi sa'atan la yaruddu fiha sa'ilan. Ya. Kata Luqman Al-Hakim, ya, diriwayatkan darinya bahwasanya dia pernah berbicara kepada putranya, ya, wahai anakku, biasakanlah lisanmu untuk apa? Untuk mengucapkan Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Fa inna lillahi sa'at, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki waktu-waktu la yaruddu fiha sa'ila, yang mana kalau seseorang meminta kepada Allah di waktu-waktu tersebut, Allah pasti akan, ya, memberikan apa yang dia minta. Baikkan kalau yang kita minta adalah apa? Ampunan atau istighfar. Wa qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan, akthiru minal istighfar fi buyutikum wa ala mawaidikum wa fi turuqikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikum wa aina ma kuntum fa innakum ma tadruna ma tanzilul maghfirah. Ada berkata Al-Hasan, ya, perbanyaklah oleh kalian untuk istighfar di rumah kalian, ketika kalian sedang akan makan, ya, mintakan ampun dari hidangan-hidangan kita. Jangan-jangan ada harta yang tidak baik dari hidangan-hidangan tersebut yang kita tidak tahu, ya, maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi ada misalnya dari gaji yang kita dapatkan, ternyata ada jam-jam yang seharusnya kita pakai kerja, atau ada beberapa menit yang harusnya kita pakai kerja tetapi tidak kita pakai kerja. Itu dosa, ya. Berarti ada harta yang tidak halal dalam harta kita. Kenapa? Karena kita dapatkan tidak sesuai dengan perjanjian kita. Ya, itu harus dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi jangan sampai itu dimakan oleh anak istri kita. Bisa jadi penyakit bagi mereka nanti. Ya. Tapi itu berbahaya. Kemudian wa fi turuqikum, di jalan-jalan kalian. Ketika kita bepergian, ketika kita
ya, datang ke tempat yang baru, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi aswaqikum, yang di pasar-pasar, wa fi majalisikum, di majelis-majelis, ya, wa aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Fa innakum matadrun mata tanzilul maghfirah, karena sesungguhnya kalian tidak tahu kapan Allah tabaraka wa taala akan menurunkan apa al-maghfirah, ya ampun. Wa fi sahih al-Bukhari, demikian pula diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Fil yawm, dalam satu hari, akthar, lebih banyak min 70 marrah, daripada 70 kali. Ya, beristighfar dan bertaubat. Tentu saja istighfarnya Nabi dan taubatnya Nabi ya beda dengan kita. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan 70 kali makanya ya. Kita berzikir saja subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu berapa kali? Ya, 3 kali 3 berapa? 99 kali ya. Baik. Itu saja sudah bisa 99 kali. Istighfar insyaallah 70 kali mudah. Tapi jangan disamakan istighfarnya Nabi dengan istighfarnya kita. Ya. Istighfar yang penuh dengan penghayatan, istighfar dengan pengakuan dosa, dilanjutkan dengan taubah dan seterusnya. Nah, Nabi melakukan itu sebanyak 70 kali. Artinya apa? Ya, kita jelas jauh lebih banyak lagi butuhnya. Rasulullah saja sebegitu banyaknya, apalagi kita. Baik. Wa fi sahihain, kemudian diriwayatkan dalam dua kitab sahih, ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, aku mendengar An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, inna 'abdan adnaba dhanban faqala rabbi adnabtu dhanban faghfir. Ada seseorang, kata Nabi alaihi wasallam, yang dia melakukan sebuah dosa. Kemudian dia pun mengatakan, ya Rabb, adnabtu dhanban, aku berbuat dosa, faghfir, ampunilah aku. Faqala rabbuhu a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanb wa ya'khudhu bih. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah hambaku tahu bahwasanya dia punya Rabb yang mengampuni dosa dan mengadab karena sebab dosa tersebut? Ya. Ghafartu li 'abdi, maka aku ampuni hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini seakan-akan percakapan ya, sekalipun tentu saja Allah tidak berbicara kepada hamba langsung, ya. Allah hanya berbicara kepada siapa? Kepada beberapa makhluk. Ya, kepada beberapa makhluk yang memang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk berbicara kepadanya. Di antaranya yang terkenal siapa? Nabiullah Musa alaihissalam. Kemudian kepada siapa lagi? Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Qala rabbi arini kaifa tuhil mauta. Kata Nabi Ibrahim, ya Rabb, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau bisa menghidupkan yang mati. Kata Allah, qala awalam tu'min, memangnya kau tidak beriman? Qala bala. Kata Nabi Ibrahim, ya Rabb, aku beriman tentu saja. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi untuk membuat hatiku lebih tenang lagi. Qala fakhudh min at-tayr, ya, fasurhunna ilaih. Qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilaih. Pokoknya seterusnya Allah berbicara. Di sini Allah berdiskusi dengan siapa? Dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dengan siapa lagi? Dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Ketika Al-Isra wal Mi'raj, ya, ketika Rasulullah diangkat ke langit, bayangkan. Ya, Rasulullah diangkat ke mana? Ke langit. Di sana Rasulullah berbicara kepada Allah. Allah berbicara kepada Rasulullah. Baik, ya. Ini merupakan akidah sekalian. Ini merupakan bentuk keyakinan. Orang yang nggak percaya Allah ada di atas, ya dia harus nggak percaya sama Isra Mi'raj, dia harus nggak percaya sama Al-Quran, dia harus nggak percaya berbagai macam dalil yang kata Allah tadi apa? Allah turunkan. Berarti kalau Allah turunkan, berarti Allah di mana? Allah di atas. Ya, Allah bersama. Jadi orang yang nggak percaya Allah di atas, dia harus kafir kepada banyak hal dari agama ini. Ya, baik. Kemudian Allah berbicara jelas, ya, sangat jelas sekali. Di antaranya hadis ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu min. Ya. Apakah hambaku tahu bahwasanya dia punya Rabb yang mengampuni dosa dan mengadab karena sebabnya? Ya, tetapi aku mengampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Tsumma makatha ma syaa Allah tsumma aznaba dzamba. Kemudian orang ini, kata Rasulullah, kata Nabi, setelah beberapa lama
dia bikin dosa lagi, ya. Faqala rabbi adnabtu akhar faghfirhu. Ya Rabb, ternyata aku bikin dosa lagi, kata orang ini. Maka ampunilah dia. Ampunilah dosa tersebut. Faqala, Allah pun berkata lagi, a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bih. Apakah hambaku ini tahu dia punya Rabb yang mengampuni dosa, dan Allah pun sangat mungkin untuk mengadab ya karena sebab dosa itu. Ghafartu li 'abdi, maka aku ampuni lagi untuk hambaku. Tsumma makatha masyaallah, ya. Dan kemudian intinya sampai ketiga kalinya, ya Allah tabaraka wa taala tegaskan dia diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Falyamal masya, ya, maka hendaknya dia beramal dengan apapun yang dia mau. Masya Allah, ya. Ketika seseorang berdosa kemudian minta ampun, berdosa lagi, minta ampun lagi, berdosa lagi, minta ampun lagi, Allah ampuni. Paham ya sekalian? Ya. Artinya apa? Gak ada tuh cerita kita itu saya mah banyak dosa, saya mah begini, saya begitu, nggak boleh, ini haram, ini malah dosa besar. Dosa besar itu apa? Kita berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bikin dosa, bagaimana? Tobat sama Allah. Kalau qadar Allah melakukan lagi bagaimana? Ya tobat kan? Ya. Bukan berarti kita berhenti terus tobat lagi. Mungkin tobat yang kemarin kita belum bagus tobatnya, sehingga Allah menagih tobat yang lain. Ya, tingkatkan lagi kualitas tobat kita kepada Allah. Minta ampun lagi. Kalau sudah berkali-kali, kata Allah bahkan apa di hadis ini, falyamal masya. Ya, maka dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Menunjukkan apa? Allah akan memberikan hidayah kepada dirinya untuk tidak terjatuh lagi kepada perbuatan dosa. Ya. Kalau kita banyak minta ampun, kalau kita banyak istighfar, kita sadari di hadapan Allah bahwasanya kita banyak dosa. Ya, kita bukan hamba yang hebat, kita bukan hamba yang soleh. Kita bukanlah seorang yang besar, ya, bukan seseorang yang memiliki kebaikan-kebaikan. Sekalipun mungkin orang tua kita orang yang soleh, soleha, yaitu mereka orang tua. Ya kita beda lagi. Tapi sekalipun mereka mengajarkan sedari kecil, mendidik dan lain sebagainya, maka kita berbeda. Kita tetap butuh untuk minta ampun kepada Allah. Kita tidak akan sampai kepada kedudukan orang tua kita kalau memang mereka soleh-soleha misalnya, kalau kita tidak melakukan hal yang sama. Ya, kita pun harus banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Jadi menyadari kekurangan diri kita, kesalahan diri kita, ya, jangan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka intinya ya orang tadi diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melanjutkan atau tidak melakukan dosa-dosa lagi. Ya, sehingga kata Allah falyamal masya. Sekarang dia lakukan apapun yang dia mau, maka dia akan menghendaki perbuatan-perbuatan yang itu bukan perbuatan dosa. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam sebuah riwayat yang sahih, ya, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Ya. Begitu berbahagia mereka yang ketika diberikan catatan amalnya ternyata banyak istighfar di sana. Fabil jumlah fadawa'u dzunub al-istighfar. Maka di sini disimpulkan, ya, obat bagi dosa-dosa tiada lain kecuali apa? Al-istighfar. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Qatadah, berkata Qatadah, inna hadzal Qur'an yadullukum ala da'ikum wa dawa'ikum fa amma da'ukum fadhunub wa amma dawa'ukum fal istighfar. Kata Qatadah, sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada kalian tentang penyakit-penyakit apa saja yang bisa menjangkit kalian. Dan Al-Qur'an pun menjelaskan obatnya. Maka penyakitnya adalah dosa. Adapun obatnya adalah apa? Istighfar. Ya. Wa qala Ali, berkata Ali radhiyallahu taala anhu, ya, ma alhamallahu subhanahu 'abdan al-istighfar wa huwa yurid an yu'adzibahu, masyaallah. Baik, kata Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, kata beliau, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada seorang hamba untuk beristighfar kepada Allah, ya, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ingin mengadabnya. Maksudnya apa? Kalau seorang hamba diberi oleh Allah kemampuan untuk beristighfar, artinya Allah tidak ingin mengadab dia. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mau mengadab dia. Insyaallah, ya, oleh karenanya hendaknya kita sebagai seorang mukmin, ya, ringan lisan kita, mudah lisan kita untuk apa? Mengucapkan istighfar. Ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan astagfirullahaladzim. Sekali lagi akui kesalahan kita. Akui dosa-dosa kita. Ya. Tapi jangan sampai kita menjadi hamba yang sombong, jangan sampai kita menjadi hamba yang tidak tahu diri, ya,
Ingat Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, Tuhan kita. Kita punya tugas, kita punya amanah, kita punya misi untuk hidup di dunia ini, itu apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa banyak waktu-waktu yang seharusnya kita pakai ibadah tetapi kita lewatkan. Betapa banyak kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi kita tidak mengambilnya. Ya, betapa banyak kita lebih mendahulukan perkara-perkara selain ibadah dalam kehidupan kita. Ya, demi memuaskan hawa nafsu kita, demi keinginan-keinginan kita, tetapi kita tidak memperhatikan keinginan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dari itu perbanyaklah istighfar, perbanyaklah permohonan ampun ya, kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Tabaraka wa taala menyelamatkan kita dan tidak menghendaki untuk mengadab kita semua. Baik. Maka inilah yang bisa kita sampaikan ya. Alhamdulillah wangi masakan sudah dari tadi tercium Pak. Semoga tidak mengganggu kita. Ya, al-muhim intinya ya, ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Tafadhal, barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan. Bapak tulis. Yang ketika kita sholat doa di antara dua sujud itu kan ada doa lalu diakhiri dengan Qur'ani gitu. Mungkin doa yang menurut pandangan saya doa yang paling bagus itu itu bagaimana misalnya Rabbi firli warhamni itu kan diakhiri Qur'ani. Yang sholat yang dia gitu, yang harus dulu. Iya. Mungkin pendapat Ustaz itu. Baik, ya intinya berdoa Pak. Yang terpenting sebagaimana tadi kita sebutkan ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kita itu betul-betul munkasir hati. Hati kita itu betul-betul sadar akan dosa kita gitu ya. Adapun lafaz-lafaz dosa, lafaz-lafaz doa, lafaz-lafaz atau bentuk-bentuk doa banyak yang tadi bisa untuk kita pakai untuk berdoa. Itu pun termasuk kalau di dalam sholat sudah pasti itu kebaikan, ya. Sudah pasti itu kebaikan yang besar. Tetapi di sana pun ada waktu-waktu yang lain, misalnya antara adzan qomat, ya, boleh berdoa. Itu termasuk waktu mustajab doa. Tapi ketika hari Arafah tanggal 9, yaitu termasuk hari mustajab doa. Kemudian ketika sepertiga malam terakhir, ya. Intinya doa itu semuanya bagus, apalagi kalau dilaksanakan di waktu-waktu mustajab. Hari Jumat, dari hari Jumat kemarin ya, hari Jumat itu hari mustajab doa. Ketika khatib naik mimbar sampai salam itu waktu mustajab doa. Tapi ingat kalau Jumat bagaimana? Kita nggak diperbolehkan untuk berbicara. Kapan itu? Ketika sholat. Ya, ketika sholat, ketika sujud. Yang tadi kata Bapak doa di antara dua sujud itu pun doa juga bisa diampuni. Kemudian di hari Jumat di akhir hari ya, ketika menjelang mau maghrib, maka di sana waktu mustajab doa yang kadang-kadang kita lupa. Seperti itu Pak ya. Dan itu bagus betul, itu termasuk di antara doa yang bagus. Atas penyampaian Ustaz, Ustaz mau bertanya terkait zikir dan bacaan. Ada yang sudah ditetapkan oleh Allah hitungannya dan ada yang ditetapkan oleh Allah hitungannya gitu kan. Saya selepas sholat 23 gitu tadi. Ini ada satu penjelasan dari syekh, dari ulama ini, penjelasan bacaan ini itu masih sekian. Itu gimana Ustaz? Masya Allah. Baik. Maka kata Nabi SAW, wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita hanya mengikuti petunjuk beliau, insyaallah. Adapun kalau seseorang menyampaikan sesuatu, kita pun bisa saja mengikutinya kalau dia membawa apa? Petunjuk dari Rasulullah. Artinya bawa dalilnya. Ya, bukan hanya katanya, bukan dari mimpi, ya. Bukan hanya khayalan, tidak. Agama kita agama jelas. Agama kita sudah sempurna. Allah tegaskan al-yauma akmaltu lakum dinakum, kata Allah dalam surah apa? Al-Maidah ayat yang ketiga. Kapan yang disebutkan haji wadahnya Rasulullah? Haji wadah itu apa? Haji perpisahannya Rasulullah SAW. Di sana para sahabat menangis, ya.
Para sahabat itu bercucuran air mata ketika mendengar ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menangis kenapa? Karena tahu ini ayat terakhir. Artinya tugas Rasulullah sudah selesai. Ya, dalam waktu dekat mereka akan berpisah dengan Rasulullah SAW. Kapan haji wada? Saya lupa. Tanggal 10 atau tanggal 9 ya Pak? Tahun 9 atau tahun 10 Hijriah gitu. 9 ya? Lupa saya. Pokoknya tahun-tahun itu. Kalau nggak salah tahun 10 ya, antara 9 10. Tahun 11 kan Rasulullah meninggal. Ya, di tahun ke-11 Hijriah Rasulullah SAW meninggal. Ya. Artinya apa? Rasulullah meninggal, semua yang beliau diwajibkan kepada beliau untuk disampaikan sudah selesai. Ya. Rasulullah adalah seorang yang betul-betul amanah. Jangankan setelah menjadi nabi, ketika dulu belum jadi nabi pun kita tahu beliau siapa? Al-Amin disebutnya. Ya, si terpercaya. Orang-orang santai, pokoknya tenang kalau menitipkan harta sama Rasulullah karena pasti terjaga. Ya. Beliau begitu terpercayanya, tidak pernah berdusta sama sekali. Sebelum menjadi nabi, setelah menjadi nabi apalagi beliau selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya nggak mungkin ada satu ajaran yang belum diajarkan oleh Rasulullah, nggak mungkin. Dan ketika orang mendatangkan sebuah ajaran yang baru, artinya apa? Nauzubillah, berarti menurut dia Rasulullah tidak amanah. Berarti menurut dia Islam belum sempurna. Berarti menurut dia Islam masih perlu ditambah-tambahkan, dan ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Oleh karenanya para ulama menetapkan kaidah hukum asal dari ibadah itu apa? Haram, nggak boleh dikerjakan. Hukum asalnya, ya. Kenapa? Karena ibadah itu adalah sesuatu yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika sudah datang ketentuannya, ini ibadah ini halal, bukan halal ya. Ini ibadah ini wajib, ini ibadahnya sunnah, baru kita kerjakan. Tapi kalau belum ada, maka kembali kepada hukum asal, itu adalah haram. Sekalipun yang berbicara adalah seorang yang pakai jubah besar, pakai imamah sebesar apa gitu ya, pakai sorban besar. Tapi dia berbicara bukan atas nama Nabi, bukan atas nama Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak pakai dalil, tidak pakai Al-Quran, tidak pakai hadis Nabi SAW, maka kita katakan kita hanya mengikuti Allah dan Rasulnya. Ya. Adapun manusia kita ikuti ketika mereka mengikuti Allah dan Rasulnya. Kalau seseorang mereka berani berbicara tentang agama, banyak sekali mereka terkena dalil. Ya. Berani berbicara tanpa ilmu itu sangat besar sekali. Belum lagi mereka yang tersesat gara-gara ucapannya, mereka pun harus menanggung dosanya dan lain sebagainya. Yaitu bukan hal yang ringan. Dan tidak ada jaminan, mau dia keturunan siapapun gak ada jaminan. Apa kata Nabi kepada putrinya? Ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah putri Muhammad. Langsung ini berbicara kepada putrinya. Apa kata Rasulullah? Anqidhi anfusaki minan nar. Selamatkan dirimu dari neraka. Fa inni la ugni anki minallahi syai'a. Sungguh aku tidak bisa menyelamatkan dirimu di hadapan Allah sedikit pun. Ini kata siapa? Kata Rasulullah langsung kepada siapa? Kepada putrinya dan mengenalinya persis. Ya. Maka mereka yang mengaku keturunan Nabi SAW dan mengaku dia pasti masuk surga, pendusta. Ya. Dia bohong. Sekalipun dia keturunan Nabi, maka nggak ada jaminan. Ya, nggak ada jaminan mereka pasti benar, mereka pasti selamat dan seterusnya. Akhirnya ngomong seenaknya tentang agama. Dan tidak seperti itu. Ya, kita hanya mengikuti Allah, kita hanya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain itu, ya maka kita lihat apa dalilnya, apa rujukannya. Terkadang memang ada pendapat-pendapat para ulama yang kalau diilmiahkan bisa, gitu ya. Sekalipun tetap yang paling utama kita hanya mengikuti dalil yang jelas, yang pasti. Tapi kadang-kadang ada ijtihad sebagian para ulama bersumber kepada pemahaman mereka. Ya makanya masalah fikih nih ya, masalah fikih sampai ada beberapa mazhab. Karena memang masing-masing ulama punya ijtihadnya sendiri-sendiri ya. Tapi selama pakai dalil ya kita terima. Tetapi kalau tidak pakai dalil maka kita katakan ya sebaik-baik petunjuk hanya petunjuk Rasulullah SAW. Termasuk dalam doa, zikir dan lain-lain kita hanya mengikuti doa dan zikir yang dituntunkan oleh Rasulullah. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Itu dulu. Salam dulu. Tadi kan kalau bertobat tadi ada 3 rukun ya Pak. Di azam kita diulang lagi. Jadi kalau bentuknya gimana Pak? Apakah itu dalam hati, apakah sholat atau gimana cara untuk bertobat gitu prakteknya? Prakteknya dalam hati. Ya, taubat itu amalan hati.
Taubat itu intinya adalah di hati kita tadi disebutkan. Ada hati, ada anggota tubuh. Kalau anggota tubuh itu tahan tubuh kita. Ya, sama kalau ada hubungan sama orang, kita datangi orangnya minta maaf. Itu prakteknya. Nah, itu prakteknya di dalam hati kita. Boleh dengan sholat, dengan tambahan ada sholat taubat ya Pak ya, kalau tidak salah. Tapi saya lupa dalilnya secara pastinya. Tetapi yang pasti intinya amalan itu di dalam hati. Ya, amalan tersebut di dalam hati itu yang paling inti, paling utamanya. Seperti itu. Jadi kita nyatakan kepada Allah, boleh kita sebutkan ya, kita berbicara secara lirih atau kita yakin dalam hati kita. Seperti itu ketika kita sedang seperti malam terakhir atau kapan gitu. Itu juga intinya taubat itu adalah amalan hati kita. Ada dulu Bang. Ketika kita berbuat dosa ke manusia, kita sudah minta maaf, tapi kita nggak mau maafkan, apakah akhirnya kita dosa kebaikan kita tetap dikasihkan ke dia itu? Atau gimana? Nah ini perkara yang harus kita cari tahu lagi ya. Wallahu a'lam, jujur saja secara pastinya bagaimana. Cuman yang pasti kita itu dituntut untuk berusaha agar orang itu memaafkan. Adapun kepastiannya bagaimana, maka memang banyak dalil-dalil ya, cuma kita butuh fatwa atau kepastian ya. Anak kurang tahu pasti apakah nanti di akhirat tetap dituntut atau tidak. Ya secara keumuman kita diwajibkannya meminta maaf gitu ya, sampai orang tersebut memaafkan, sampai berusaha gitu. Adapun nanti dia mau memaafkan atau tidak, maka itu kembalikan kepada Allah sebetulnya ya. Cuman wallahu alam apakah nanti selesai urusannya atau bagaimana ya, Allah alam ya, harus dicek lagi nanti. Jazakallahu khair. Satu-satunya orang yang sudah mendapat jaminan ampun dari Allah Nabi Muhammad. Kata Allah, yang Muhammad, dosamu yang dulu, yang sekarang maupun yang akan datang, jikalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tobatnya sehari semalam 70 kali. Kata Rasul, barang siapa yang berbuat dosa sambil tertawa, dia akan masuk ke dalam neraka sambil menangis. Pertanyaan bagaimana ini hadis? Tapi kalau secara makna betul ya. Maksudnya maknanya itu kalau seorang mungkin bangga dengan perbuatan dosanya, ya dia merasa baik dengan perbuatan dosanya, dia akan sengsara nanti di neraka. Ya betul ya, itu ada apa? Secara makna banyak pendukungnya. Tapi kalau hadis tadi berdosa secara tertawa masuk neraka secara menangis, Allah alam. Kalau apakah ada mungkin bapak-bapak yang lain yang tahu pernah dengar hadisnya? Belum pernah? Pada KM mungkin tahu? Lagi cari. Nanti mangga dicari, kalau pengen tahu riwayatnya dicari. Ya minimalnya, masya Allah ya. Sekarang sama Allah kita dikasih kemudahan apa? Teknologi. Ya, kalau dulu para ulama harus buka kitab para ulama, dicari tahrijnya ya bagaimana. Sekarang tinggal ketik di Google. Apalagi sekarang ada apa? ChatGPT. Ya, silakan dimanfaatkan untuk kebaikan, tetapi jangan sampai itu untuk keburukannya. Tapi kita cukup ya, cukup ya insyaallah. Ya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Tapi adapun saya, maka saya bertobat kepada Allah dari segala kesalahan. Saya mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.